Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panggabean Alexander sebagai moderator. Di kanan saya ada Repinaldi Ananta Putra sebagai pro. Di bagian kiri saya ada Alpon Felix Limbong sebagai kontra. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perubahan amandemen kelima Undang-Undang 1945. Ya Pak, saya di pihak pro. Perubahan amandemen kelima Undang-Undang 1945. Yang pertama, 4 amandemen sebelumnya merupakan catatan keberhasilan reformasi institusional di Indonesia. Kemerdekaan politik dan hak warga semakin dijamin. Maka dari itu, amandemen kelima juga memungkinkan keberhasilan politik maupun HAM, yaitu hak asasi manusia, semakin dijamin lagi. Yang kedua, dalam sistem pemerintahan, sistem presidensial semakin dipertegas dan diperkuat. Konstitusi hasil amandemen juga memperkenalkan lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan judisial review terhadap undang-undang jika ada yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Saya Alpon Felix Limbong membahas tentang isu adanya amandemen kelima pada tahun 1945. Ini saya sebagai pihak kontra. Sebenarnya Undang-Undang Amandemen kelima ini sudah diisukan pada tahun 2014 dan tidak ada kabarnya lagi. Hingga pada tahun 2019, amandemen kelima ini muncul kembali dikarenakan PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada Bambang Suwestayo menjadi Ketua MPR RI 2019 sampai 2024. Tapi dukungan Partai PDI itu bukan tanpa syarat. Satu dari 5 syarat itu adanya meminta Bambang untuk melanjutkan rencana amandemen terbatas Undang-Undang 1945 untuk menghidupkan haluan negeri melalui ketetapan MPR. Hingga kini ada 6 wacana yang berkembang perihal amandemen terbatas Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Sebagai Undang-Undang 1945 yang asli kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum. Kelompok yang menginginkan kembali Undang-Undang 1945 yang asli sesuai Dekret Presiden 1959, melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat pada 2002, perubahan total atas Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002, mendorong untuk lahirnya kembali garis-garis besar haluan negeri GBHN. Amandemen belum diperlukan karena Undang-Undang 1945 masih memandai dan masih mengakomodasi kehidupan bangsa ke depannya. Hal yang menarik adalah pada poin kelima, Bambang Suwestayo mengatakan akan menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara GBHN. Tujuannya dibentuknya GBHN sendiri agar pembangunan nasional menjadi lebih terarah dan terencana agar dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut saya pribadi tidak perlu ada GBHN. Ya, kecuali kita memang mau mundur kembali. Di mana presiden dipilih oleh MPR sehingga konsekuensi adalah dipilih MPR. Maka presiden bertanggung jawab oleh MPR. Termasuk program kerjanya dibuat MPR. Pertanyaan besar adalah masih perulah garis-garis besar haluan negara GBHN sekarang ini, sementara sistem pemilu sudah berubah dari presiden bukan lagi menjadi mandaritas MPR. Ada perbedaan mendesak atas era ketika GBHN berlaku dan kondisi saat ini. Perbedaan mendasar tersebut ialah pemilihan presiden yang dulu dilakukan oleh MPR. Sehingga lazim saja jika dulu MPR membekali presiden dengan GBHN untuk menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. Presiden pun harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Harus ada urgensi apabila GBHN diangkat kembali menjadi undang-undang. Kemudian, apakah GBHN tersebut akan menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi dalam negara atau tidak? Apabila tidak, sebaiknya amandemen Undang-Undang 1945 diurungkan. Selain itu, rencana amandemen konstitusi harus terlebih dahulu
melalui pertimbangan masuknya publik pilihan amandemen Undang-Undang 1945. Juga harus didasarkan rasionalitas dalam kepentingan bangsa. Sementara inilah menilai bahwa amandemen konstitusi bukan kebutuhan mendesak saat ini. Ya, jadi kesimpulannya, perubahan konstitusi memanglah bukanlah hal yang mudah, butuh proses yang panjang dan harus dikaji kembali dengan penuh pertimbangan. Saya menganggap bahwa argumentasi dari pihak pro dan kontra itu dapat dijadikan pertimbangan dan masukan pada saat dilakukan dan diselenggarakan amandemen kelima UUD 1945. Argumentasi yang dikemukakan diantaranya bahwa 1. Menghidupkan kembali GBHN yang berarti mengembalikan sistem parlemen. Yang kedua, sistem pemerintahan pasti akan lebih diperkuat di amandemen kelima ini. Yang ketiga, masyarakat harus lebih dipentingkan dengan adanya perubahan UUD tersebut. Meskipun perubahan-perubahan UUD 1945 sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, tetapi masih diperlukan pengkajian secara komprehensif dan transparan dengan melibatkan masyarakat luas dan harus perlu dibentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.